Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan atau assignment. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk mengisikan suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Dalam pemrograman sering juga disebut perintah seperti berikut. Perintah di layar ya. Nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan sebagai berikut. Lihat di layar, lalu operator penugasan ditulis singkat dan berlaku operator yang lain sebagainya. Contoh kode berikut akan menunjukkan penggunaan kata kunci penugasan dalam JavaScript. Kita lihat pada layar ini ya teman-teman. Ini operator penugasan, scriptnya seperti ini, konsol. Lalu kita coba jalankan pada terminal RLPL nya. Ini kita ketikkan node operator penugasan .cs, lalu enter. Ini ditampilkan pada layar nilai A sama dengan 1, setelah ditambah 1 nilai A sama dengan 2, dikali 3 nilai A sama dengan 6, setelah dibagi 2 nilai A sama dengan 3. Berikutnya operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut. Daftar operator aritmatika dalam JavaScript yaitu, lihat pada layar, tanda plus adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan, tanda minus untuk pengurangan, tanda arsi untuk perkalian, tanda slash untuk pembagian, tanda double asterisk untuk operasi perpangkatan, tanda persen untuk operasi modulus, lalu tanda double plus untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1, tanda double minus operasi untuk membagi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah penggunaan operator di atas. Kita lihat pada script ya. Jadi ini adalah script untuk operator aritmatika. Saya sudah buatkan filenya operator aritmatika.cs. Jadi di sini kita lihat var readline, require readline string, lalu parse in untuk bilangan bulat, parse out untuk bilangan real. Ini kita coba jalankan pada terminal REPL-nya. Oke, lalu kita diminta masukkan nilai A 10 lebih 3. Jadi kira-kira seperti ini ya hasil yang muncul pada layar. Ini 10 tambah 3 13, lalu sekian. Oke, lalu bagaimana cara JavaScript melakukan pembagian untuk menghasilkan bilangan bulat? Kita lakukan cara yaitu metode mathfloor dan mathcell. Di sini saya sudah buatkan filenya itu indiv.cs. Sini menggunakan function indiv a, b, lalu var c sama dengan a per p lalu 3. If jika c sama dengan jika c lebih besar sama dengan 0, maka return mathfloor. Jika tidak, mathcell.
Nah, lalu kita coba pada terminal REPL nya. Oke, mode in div OCS. Oke, kita minta masukkan nilai A itu 10. Lalu tadi indiv ini berfungsi untuk membulatkan nilainya ya. Jadi kalau 10 per 3 itu ada 3, sekian sekian sekian, tapi dalam penugasan yang indiv ini itu langsung dibulatkan menjadi 3 saja ya. Oke, lalu berikutnya operator plus atau instrumen digunakan untuk menjumlahkan nilai variabel bernilai 1. Contoh, jika X bernilai 9, maka setelah perintah X double plus, variabel X akan bernilai 10, artinya nilai X akan ditambah dengan satu operator instrumen. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator instrumen yang ditempatkan sebelum variabel itu disebut pre-increment, sedangkan setelah ditempatkan sesudah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah satu terlebih dahulu sebelum proses itu berlanjut. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai X ke layar, jika kita menempatkan operator instrumen sebelumnya X, maka nilai X akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum X itu ditampilkan. Namun jika operator instrumen ditempatkan setelah prosesnya itu dinaikkan, maka akan tampil ke layar ya. Berikut ini adalah kode untuk membantu Anda untuk memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Kita lihat pada file Visual Studio Code-nya ya. Seperti yang Anda lihat pada layar, di sini ada pre-instrument console log pre-instrument X sama dengan 9 console di sini. Lalu kita coba tampilkan pada terminal REPL-nya. Plus not operator nanti munculnya seperti ini ya. X yang pertama itu 9, lalu double plus X itu berarti ditambah 1 ya, jadi 10, hingga nilai akhirnya itu 10. Post increment ditaruh pada sesudah X itu 9, lalu double plus X 9, 10, X ditampilkan 10 ya. Seperti yang Anda lihat pada layar, hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika X sama dengan 9, maka setelah perintah double minus X atau pre-increment maupun X, post increment variabel X bernilai 8. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator decrement. Lihat decrement ya. Ini ada filenya, console log pre-decrement X sama dengan 9. Lalu ini post decrement. Ini terminal, lalu kita ketikkan operator
CS. Oke, jadi nilainya seperti ini yang tampak pada layar. X yang pertama itu belum mulai 9, lalu double minus X berarti dikurangi 1 ya, lalu muncul hasil akhirnya. Kalau yang post disrement itu X baru double plus, setelah itu baru muncul nilainya ya, X yang hasil akhirnya itu 8 ya. Berikutnya adalah operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan apakah sama, tidak lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan operator rasional dapat digunakan untuk perbandingan antara dua buah nilai atau lebih variabel. Hasil dari operator pembanding selalu bernilai logika, yakni benar atau salah. Benar itu true dan salah itu false. Perhatikan keterangan di layar ya. Tanda sama dengan, double sama dengan, berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda triple sama dengan itu identik sama dengan nilainya atau sama tipenya. Lalu tanda seru double sama dengan artinya tidak identik. Tanda kurang dari itu adalah lebih kecil. Tanda lebih besar ke kanan itu artinya lebih besar. Lalu kurang dari sama dengan dan lebih besar dari sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai sama atau tidak dapat menggunakan dua operator, yaitu double sama dengan atau triple sama dengan. Operator sama dengan dua kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, sama dengan 3 lalu double sama dengan 3 akan menghasilkan nilai true. Meskipun operan pertama bertipe bilangan real dan operan kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya dapat menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai atau tipe yang sama. Berikut adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan operator. Kita lihat pada Visual Studio Code. Console log. Ini var A dideklarasikan var A sama dengan 10, B sama dengan 20. Lalu ada operator relasionalnya dalam bentuk blok pengulangan di sini ya. If A kurang dari B, konsol tampilkan A lebih kecil dari. Bila operator relasional dalam blok ini. Bila var I sama dengan A, while I kurang dari sama dengan B, berarti kita tampilkan di sini ya proses stray out write I plus sama dengan 2. Coba kita jalankan pada terminal REPL-nya. Nah, kita ketikkan node Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. A 910, B 920, A double sama dengan false, jadi munculnya seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan memodifikasi script. Proses start out write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baru atau new. Perlu Anda ketahui bahwa console.log bahwa bentuk singkatan dari proses stdout write dalam kurung s plus /n tutup kurung. Berikutnya itu operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah operasi logika. Dari hasil operasi ini juga akan berupa nilai logika. Logika n, operasi logika n akan bernilai true dan hanya jika operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false.
Untuk melakukan operasi logika dan gunakan operator double N logika untuk operasi dan dapat dilihat pada layar. Logika OR operasi atau OR akan bernilai true jika salah satu objek operannya bernilai true. Jika keduanya bernilai false, maka hasilnya adalah false. Dalam JavaScript, opsi OR dilakukan dan operator seperti pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT, operasi NOT merupakan operasi satu nilai yang dihasilkan oleh operasi satu dalam kebalikan dari operan dari keluarga bahasa pemrograman C lainnya. JavaScript juga menggunakan tanda seru sebagai operasi NOT. Quote adalah operasi atau operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan dan proses saat proses berlangsung yang berupa adalah bilangan bulat dan dikonversikan ke dalam bilangan biner atau berbasis 2 terlebih dahulu, dan operasinya itu dilakukan bit demi bit. Selanjutnya hasil yang diperoleh akan dikonversi lagi ke dalam bilangan desimal berbasis 10. Untuk memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami proses bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan true. Anda juga perlu mengetahui bahwa satu baris sama dengan 8 bit, masing-masing ditandai dengan kotak. Perhatikan contoh potongan kode baris pertama pada layar. Kita coba ya. Ini operasi bitwise. Oke, lalu kita jalankan pada terminal REPL-nya. Oke, jadi munculnya seperti ini. Dideklarasikan A sama dengan 12, B sama dengan 10. Jadi A ini adalah 12, B 10, lalu A NB itu 8. Lalu A tanda garis lurus ini adalah 14, lalu A ini sama dengan min 13. Oke. Perhatikan contohkan potongan kode itu. Ini kita sudah paham ya. Selanjutnya kita perhatikan contoh potongan kode. Pada baris pertama kode layar akan menggeser 00011 itu ke 12 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser, ini tadi baris 2 akan menggeser 0011 itu ke kiri sebanyak 8 bit sehingga menghasilkan 0011001100. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali mudah dipaham. Yang berikutnya operasi string. Operasi string selain untuk melakukan penjumlahan bilangan dalam JavaScript, operator string juga dapat digunakan pada atau operator plus juga dapat diterapkan pada string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string seperti yang pada penjelasan sebelumnya. Operator kondisional sama seperti keluarga C lainnya, JavaScript mendukung operasi kondisional. Cara kerja operasi ini dapat dilihat pada layar. Ini operasi kondisional ya. Oke, jadi ini scriptnya readline reversing, lalu masukkan bilangan bulat. Kita coba pada terminal REPL nya.
Ini kita masukkan node operator conditional.cs, masukkan bilangan bulat ini 10. Ini proses ini, jadi prosesnya yang keluar adalah bilangan ini ya. Oke, berikutnya program. Operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek. Operator typeout digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Operator instance-of digunakan untuk memeriksa apakah variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan.